Timnas Indonesia Senior sebentar lagi akan dihadapkan dengan lanjutan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu pada sisa laga di putaran ini, Coach Sintayong dan anak asuhnya harus benar-benar fokus untuk bisa mengamankan asa mereka lolos ke putaran final Piala Dunia. Akan tetapi tentu saja dengan situasi yang saat ini tidak kondusif, terdapat beberapa kemungkinan terburuk yang bisa saja dialami oleh skuad Garuda Senior. Sebab kini kursi kepelatihan dari Coach Sintayong sedang menghadapi permasalahan usai membawa skuad Garuda lolos dari fase grup di Piala AFF yang lalu. Namun tentu saja performa yang ditunjukkan oleh sang pelatih tidak akan berdampak pada performa yang ditampilkan oleh skuad inti Timnas Indonesia Senior. Sebab pada laga di kualifikasi Piala Dunia yang akan datang, sudah tentu skuad inti Timnas Indonesia akan diisi oleh daftar pemain bintang yang telah memiliki pengalaman dan juga jam terbang yang sangat tinggi di level internasional. Apalagi adanya penambahan daftar pemain keturunan terbaru, ini akan menambah kekuatan yang dimiliki oleh skuad Garuda. Pemain seperti Kevin Dix dan juga Ole Romanyi dipastikan akan menjadi kekuatan inti dari kedalaman skuad Timnas Indonesia pada lanjutan laga di putaran ketiga ini. Namun tentu saja pelatih asal Korea Selatan tersebut harus mulai benar-benar serius dan tidak lagi melakukan eksperimen untuk bisa mendapatkan hasil maksimal pada sisa pertandingan yang sangatlah krusial. Sebab sampai saat ini nampaknya Coach Sintayong belum bisa menemukan racikan yang cocok untuk dirinya bawa sebagai pemain utama terbaik di dalam pertandingan. Oleh karenanya, berikut ini merupakan line up dari para pemain keturunan yang saat ini bergabung bersama dengan Timnas Indonesia dan akan bermain pada lanjutan putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Sintayong pastinya akan tetap mengaplikasikan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan dipastikan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas, pemain keturunan yang bergabung sejak awal putaran ketiga yang lalu. Hingga saat ini memang menjadi opsi paling utama dari Coach Sintayong untuk menghadapi lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Pemain yang juga pernah memperkuat tim nasional Belanda tersebut kini tercatat sebagai salah satu kiper terbaik di Liga Amerika dan bahkan mendapatkan penghargaan pada kategori penyelamatan terbaik sepanjang musim. Tidak hanya itu, penampilannya bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga ini juga terbilang sangatlah impresif. Sang pemain dapat menunjukkan kualitasnya yang sangat luar biasa dan berhasil menciptakan penyelamatan yang sangat menarik di setiap pertandingan. Meskipun saat ini terdapat rumor bahwa Emil Audero juga akan masuk sebagai pesaing dari sang pemain. Namun sampai saat ini Martin Paes tetap akan menjadi andalan dari Coach Sintayong pada lanjutan laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret yang akan datang. Jay Itzes, pemain asal kasta tertinggi Liga Italia sekaligus kapten utama dari Venezia FC, dipastikan akan menjadi salah satu amunisi berharga bagi skuad Garuda untuk bisa mengarungi sisa pertandingan di kualifikasi ini. Sejak awal debutnya bersama Timnas Indonesia di laga melawan Timnas Vietnam, Jay Itzes mampu tampil sangat impresif dan menunjukkan ketenangan di dalam lapangan. Hal tersebut tentu yang menjadi pertimbangan dari sang pelatih memberikannya jabatan sebagai kapten utama tim pada pertandingan ketiganya bersama Timnas Indonesia. Kemampuan Jay Itzes di dalam melakukan penjagaan di garis pertahanan serta kemampuannya dalam membangun serangan akan menjadi modal yang sangat berharga bagi skuad Garuda untuk bisa menciptakan keunggulan. Apalagi dengan postur tubuhnya yang besar dan tinggi, memungkinkan sang pemain untuk selalu memenangkan duel bola atas yang tentu akan terjadi di dalam setiap pertandingan. Mads Hilgers, pemain asal FC Twente juga masuk ke dalam formasi dari skuad inti Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga yang akan datang. Pemain muda dan juga termahal yang dimiliki oleh Timnas Indonesia satu ini sudah pasti dipastikan memiliki kualitas yang membuat harga pasar dari sang pemain begitu melejit di usianya yang saat ini sangatlah muda. Meskipun saat ini Mads Hilgers belum bisa menampilkan performa maksimalnya di dalam pertandingan bersama dengan skuad Garuda. Namun dengan waktu yang cukup panjang dan juga libur musim dingin, pasti akan membuat performa dari sang pemain kembali prima setelah mengalami cedera yang cukup parah. Hadirnya Mads Hilgers di lini belakang Timnas Indonesia akan menjadi kekuatan tersendiri dan memberikan dampak positif bagi pertahanan skuad Garuda. Tentu sangat menarik untuk kita tunggu penampilan terbaik dari sang pemain untuk bisa menjadi salah satu pemain kunci dari skuad asuhan Coach Sintayong saat ini. Pascal Struijk. Meskipun belum dapat dipastikan kehadiran dari sang pemain pada lanjutan putaran ketiga yang akan datang, namun dengan pencapaian Timnas Indonesia saat ini sudah tentu sang pemain akan mulai mempertimbangkan skuad Garuda sebagai tim nasional yang akan dirinya bela.
Pemain yang saat ini berkarir di Liga Inggris tersebut memiliki kualitas yang sangat mumpuni untuk bisa menjadi salah satu pemain senior yang memiliki kedewasaan serta jam terbang tinggi di dalam lapangan. Dengan kualitas yang dimiliki oleh sang pemain, sudah tentu skuad Garuda akan dapat melaju jauh dan dapat memaksimalkan sisa pertandingan yang ada pada putaran ketiga ini. Namun belum dapat dipastikan sang pemain dapat bergabung atau tidak pada lanjutan laga di akhir bulan Maret yang akan datang. Akan tetapi peluang tersebut tetap masih ada mengingat sampai saat ini PSSI belum melakukan proses lebih lanjut terhadap daftar nama pemain keturunan yang saat ini akan menjalani proses naturalisasi. Calvin Verdong sudah tidak dapat diperdebatkan setelah kehadiran pemain asal NEC Nijmegen ke dalam timnas Indonesia. Posisi bek kiri sudah secara resmi dipatenkan oleh sang pemain pada laga internasional skuad Garuda. Verdong dipastikan akan kembali tampil sebagai sosok pemain utama di sektor kiri lapangan dan diharapkan dapat kembali menunjukkan permainannya yang konsisten di setiap pertandingan. Sebab Coach Sintayong selalu memasang nama pemain sebab keefektivitasan dari sang pemain di dalam penguasaan bola maupun menjaga kedalaman garis pertahanan. Verdong juga mampu menjadi sosok pemain ofensif yang membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk menciptakan keunggulan. Ketenangannya di dalam mengalirkan bola akan menjadi nilai tambah yang akan dirinya bawa pada lanjutan laga di putaran ketiga yang akan datang. Tentu diharapkan sang pemain juga dapat berbicara banyak dan bisa mencetak gol perdananya bagi timnas Indonesia senior. Kevin Dix tampil selama 40 menit di babak pertama. Kevin Dix langsung ditarik keluar lapangan sebab cedera ringan yang dirinya dapatkan di dalam lapangan. Hal ini terjadi sebab dirinya salah melakukan tumpuan setelah menghindari potongan serangan yang dilakukan oleh pemain Jepang. Akan tetapi saat ini Kevin Dix sudah kembali tampil sebagai pemain utama di FC Copenhagen dan juga siap berperan sebagai pemain kunci bagi timnas Indonesia di bulan Maret yang akan datang. Kevin merupakan salah satu pemain sayap kanan pertahanan yang memiliki gaya permainan cepat. Sang pemain sangat sering keluar dari posisinya untuk bisa menciptakan peluang bagi skuad Garuda. Hal tersebut juga dirinya tampilkan pada 40 menit saat berhadapan dengan timnas Jepang kemarin. Selain itu, Kevin Dix juga merupakan sosok pemain bertahan yang sangat baik. Hadirnya Kevin Dix di dalam pertandingan yang lalu bahkan membuat timnas Jepang merasa kesulitan untuk bisa membangun serangan. Jairo Riedwald, pemain yang pada musim lalu bermain untuk klub Crystal Palace dan dirumorkan akan bergabung dengan klub Brighton, dikabarkan memiliki ketertarikan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan sang pemain juga telah memberikan keterangan bahwa dirinya telah menolak tawaran panggilan tim nasional dari Suriname dan siap menunggu panggilan dari timnas Indonesia pada ajang ini. Jairo merupakan sosok gelandang tangguh yang saat ini masih memiliki kewarganegaraan Belanda. Dirinya juga sempat menjadi sosok pemain yang beberapa kali tampil bersama skuad Belanda senior pada masa kejayaannya. Namun setelah dirinya mengalami cedera, performa dari Jairo mengalami penurunan yang membuatnya kehilangan momentum untuk bisa kembali pada performa tertingginya dan mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Dan kini Jairo yang telah pulih 100% dan mendapatkan performanya kembali diprediksi akan menjadi amunisi tambahan dari skuad Garuda untuk mengaruhi putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hay, mantan pemain SC Heerenveen yang baru saja mencetakkan gol debutnya bersama timnas Indonesia, juga dipastikan akan bermain sebagai sosok skuad inti pada putaran ketiga yang akan datang. Pemain yang satu ini akan memiliki peran utama sebagai jenderal lapangan tengah dan juga sosok otak dari variasi serangan yang akan diciptakan oleh timnas Indonesia. Pada pertandingan bersama timnas Indonesia di tahun ini, sang pemain dapat menjadi sosok sentral bagi lini tengah tim nasional Indonesia. Dirinya berhasil memberikan umpan yang akurat dan juga tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang mematikan dan sangat berguna sebagai daya dobrak kepada gawang lawan. Pada putaran ketiga yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang, dirinya dipastikan akan menjadi pemain inti yang dipilih oleh Coach Sintayong dan diharapkan dapat kembali menunjukkan kualitasnya bersama skuad Garuda. Ragnar Oratmangun tidak dapat lagi diperdebatkan jika pemain asal Sparta Rotterdam yang satu ini akan menjadi sosok pemain yang selalu dimasukkan oleh Coach Sintayong di dalam lapangan. Tubuhnya yang besar dan kuat menjadi modal berharga yang Ragnar miliki untuk bisa unggul di dalam pertandingan. Selain itu, pemain yang satu ini juga dinilai sebagai pemain yang memiliki etos tinggi dan stamina yang luar biasa. Dengan stamina yang prima, Ragnar dapat bermain selama 90 menit tanpa kelelahan dan bisa menjadi sosok ujung tombak yang berharga bagi skuad Garuda. Di samping itu, dirinya juga memiliki keseimbangan yang patut diacungi jempol. Hal ini terlihat pada saat Hernando Ari memberikan tendangan jauh keras ke arah lawan.
Ragnar yang sedang berlari bahkan dapat mengimbangi dua badan besar dari para pemain bertahan Irak dan hampir mencetakkan gol penyeimbang bagi timnas Indonesia. Sehingga tidak perlu lagi memperdebatkan jika sang pemain akan kembali masuk ke dalam skuad utama pada pertandingan timnas Indonesia selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struijk, meskipun belum kembali memperlihatkan performa maksimalnya di dalam pertandingan, kini Rafael Struijk sedikit mendapatkan keleluasaan dari perannya sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia. Setelah kedatangan Ragnar ke dalam skuad inti, Rafael Struijk dapat bermain dengan lebih bebas dan menjadi sosok pemain yang dapat melakukan pergerakan tanpa bola dengan sangat baik. Meskipun begitu, dirinya juga tetap menjadi pemain pemantul bola yang telah menjadi perannya di dalam lapangan. Pada laga melawan timnas Irak kemarin, Rafael Struijk berhasil memberikan satu tendangan ke arah gawang yang sayangnya masih belum bisa menghindar dari blok yang dibuat oleh pemain Irak. Dan pada laga kualifikasi putara ketiga besok, tentunya Rafael Struijk akan berupaya untuk menjadi sosok pemberi assist dan tidak memaksakan diri untuk menciptakan keunggulan. Hal tersebut pastinya telah menjadi fokus utamanya setelah dirinya gagal memberikan umpan kepada Shaine Patinama yang memiliki peluang besar untuk bisa menciptakan gol. Ole Romani merupakan sosok pemain keturunan selanjutnya yang berposisi utama sebagai striker murni yang akan menjalankan proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Hadirnya Ole Romani ke dalam skuad Garuda diharapkan dapat menjadi penyelesaian masalah dari minimnya produktivitas gol dari timnas Indonesia. Sebab beberapa tahun terakhir timnas Indonesia tidak memiliki sosok predator yang dapat memaksimalkan peluang di dalam kotak penalti. Hadirnya pemain asal FC Utrecht yang satu ini pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia besok tentunya akan menjadi angin segar dari kebuntuan yang selama ini dialami oleh timnas Indonesia senior. Apalagi skuad Garuda saat ini memang membutuhkan sosok pemain kunci yang dapat mencetak gol keunggulan di setiap pertandingan. Sebab sisa laga yang akan berlangsung di bulan Maret dan Juni yang akan datang akan menjadi laga krusial yang menentukan langkah bagi skuad Garuda untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan datang. Itulah tadi merupakan line up dari para pemain keturunan yang saat ini bergabung bersama dengan timnas Indonesia dan akan bermain pada lanjutan putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.